selamat siang. Kembali lagi hadir dalam acara Product of the Week hari ini dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Kem yaitu ada Soldalit, Innotop, dan Concretal Leisure. Baik, mungkin kita langsung saja ke dalam sesi kita hari ini. Yang tadi seperti yang sudah Mbak Zia sampaikan bahwa di Product of the Week hari ini kita kehadiran Kem dan juga di sesi Product of the Week kita selalu mengundang seorang professional reviewer kita nyebutnya, dan kita hari ini kehadiran kembali dan kita mengundang kembali Mas Rey dari Simondoni Studio Medan. Selamat siang Mas Rey. Selamat siang Mas Bayu. Oke, terima kasih sudah selalu membantu kita menjadi professional reviewer Mas Rey. Ya, terima kasih sudah mengundang kembali. Oke. Baik, dan langsung saja kita juga kehadiran Pak Diki, beliau perwakilan dari Kem yang nanti akan memaparkan apa sih produk-produk Kem yang bisa kita manfaatkan di proyek yang sedang kita kerjakan. Selamat siang Pak Diki. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang Mas Rey, selamat siang Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktunya, kita langsung masuk ke dalam sesi kita hari ini. Pak Diki, silahkan untuk di-share tentang Kem dan juga apa sih produk yang akan kita bahas hari ini. Silakan Pak Diki. Oke, terima kasih pertama-tama atas waktunya Pak Pro dan juga kesediaan teman-teman para arsitek atau kontraktor ataupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari Pak Pro. Perkenalkan, kami dari PT Romulo Nusantara Perkasa, atau dalam hal ini kami mewakili Kem Carbon atau Kem Mineral Paints untuk Indonesia. Ini sedikit informasi mengenai kami. Kami berkantor di Jakarta, di Jalan Bendungan Jatiluhur, di Jakarta, dan kami mewakili Kem atau kami Kem Carbon. Kem sendiri ini memproduksi cat mineral dan juga mortar yang berbahan kapur dan sudah berdiri sejak 1878 di Dorf, Jerman, dengan 80 distributor di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Lalu produk-produk Kem ini pada saat ini sudah banyak digunakan baik pada arsitektur modern maupun bangunan-bangunan masa lampau atau yang kita kenal bangunan-bangunan atau bangunan bersejarah di seluruh dunia. Jadi produk Kem ini sejak tahun 1878 dan sampai dengan saat ini memang sudah banyak eksis di secara global, tidak hanya di Indonesia. Satu hal yang sangat berpengaruh itu mengenai sustainability. Jadi produk Kem ini memang tidak hanya menjual, kami juga sangat-sangat concern mengenai sustainability. Dan produk-produk yang dihasilkan oleh Kem ini secara referensi memang daya tahannya sangat-sangat jauh melebihi ekspektasi kita. Nanti kita bisa lihat dari referensi-referensi Kem yang sudah ada untuk menyaksikan atau untuk melihat secara langsung mengenai ketahanan dari produk Kem. Nah, berkaitan dengan ketahanan itu, hal ini sangat-sangat cocok ya apabila kita berbicara mengenai sustainability atau kita berbicara mengenai suatu produk yang dapat digunakan secara lama sehingga tidak boros sumber daya. Nah, berkaitan dengan sedikit menanggapi Pak gitu. Berarti tadi Pak Diki sempat sampaikan bahwa Kem ini juga cukup relate untuk beberapa proyek khususnya untuk revitalisasi gedung heritage gitu ya ataupun yang sudah existing gitu ya Pak. Berarti bisa dibilang Kem ini pada saat diaplikasikan di substrat atau beton gitu ya, itu juga bisa menjadikan umur struktur atau beton itu lebih awet dan mungkin bertahan bisa sampai cukup lama gitu ya, tahunan gitu ya Pak. Ya, kalau bisa dibilang untuk pasar Indonesia sendiri memang masih sangat-sangat sedikit nih Pak untuk fasad beton atau dinding beton yang dilindungi oleh cat atau coating. Karena umumnya yang kita lihat setelah jadi, dinding betonnya itu justru dibiarkan apa adanya tanpa adanya lapisan pelindung. Memang untuk umur 6 bulan mungkin maksimum sampai 1 tahun kita masih bisa lihat dindingnya masih bagus ya, belum ada infeksi jamur, lumut ataupun infeksi kelembapan di situ.
Tapi setelah beberapa saat akan mulai tuh problem-problem yang timbul. Karena umumnya beton itu kan secara pori-pori masih bisa ditembus ya oleh kelembapan atau oleh air. Nah itu sebenarnya yang bikin daya tahan atau umurnya si beton ini secara tampilan itu jadi menurun ya. Makanya kita bisa aplikasikan nanti salah satu produk CAM yaitu si Concreta Lasur yang berfungsi untuk melindungi dinding beton. Gitu Pak. Oke, baik. Silakan lanjutkan Pak. Sertifikasi yang sudah dimiliki oleh CAM. Kalau di dunia industri pada saat ini yang kami tahu sertifikasi yang paling tinggi itu ada namanya Cradle to Cradle. Jadi suatu produk apabila sudah mendapatkan sertifikasi Cradle to Cradle ini, jadi tingkatannya sudah sangat-sangat menyeluruh. Jadi si produk ini ya sertifikat Cradle to Cradle ini tidak hanya menilai dari sisi keamanan produk baik terhadap makhluk hidup maupun terhadap lingkungan. Tapi sertifikasi Cradle to Cradle ini menilai mulai dari produk itu berupa bahan mentah, produk itu diolah, lalu produk itu diaplikasi dan bagaimana efeknya terhadap lingkungan, dan juga sampai dengan proses bagaimana cara membuang produk ini tersebut apabila sudah tidak digunakan. Jadi sertifikasi Cradle to Cradle ini jangkauannya lebih luas dari produk dan juga sampai produk ini selesai digunakan. Nah, produk-produk CAM saat ini semuanya sudah diuji dan mendapatkan sertifikasi Cradle to Cradle. Sedangkan untuk Indonesia, kami bergabung dengan Green Building Council Indonesia, satu organisasi nirlaba yang kan asesmen untuk yang bisa digunakan dalam rangka mencapai Green Certificate suatu bangunan. Nah ini bisa dibilang rohnya atau nyawanya si CAM itu sendiri. Jadi apa sih yang membedakan cat CAM dengan cat organik yang kita kenal sekarang di pasaran. Jadi CAM ini hanya menggunakan material mineral atau menggunakan kombinasi antara potasium silikat dan juga pigmen warna dari mineral. Jadi CAM ini tidak menggunakan pigmen warna sintetis atau pigmen warna buatan. Jadi kombinasi ini dapat menghasilkan cat yang dapat menembus ke permukaan dinding mineral dan juga menjadi satu dengan dindingnya. Jadi setelah teraplikasi dan catnya itu kering, cat CAM ini membuat ikatan yang permanen dengan permukaan dinding. Jadi konsepnya itu cat CAM ini tidak melapis atau tidak menempel pada dinding, tapi jadi satu dengan dinding. Nah, hal ini yang membuat cat CAM ini lebih tahan terhadap cuaca dan juga lebih awet. Dan ini bisa kita buktikan dari beberapa referensi yang ada di Indonesia maupun referensi secara global untuk membuktikan ketahanan produk ini. Nah, berikut ini supaya lebih mudah, karena tadi saya dengarkan paparan dari tim teman-teman Katalog Pro, karena di Katalog Pro juga selain produk juga memunculkan spesifikasi. Nah, ini ada 7 spesifikasi atau karakteristik unik yang dapat ditemukan di CAM. Jadi satu produk CAM punya langsung 7 karakteristik unik yang cukup spesifik dan bahkan mungkin tidak ditemui di produk cat lain. Yang pertama, kami menggunakan bahan alami atau bahan mineral. Jadi produk cat CAM itu tidak menggunakan pigmen sintetis atau material sintetis seperti akrilik atau seperti material karet. Jadi kenapa kami bilang bahan alami? Karena bangunan yang kita kenal itu berbahan dasar mineral. Jadi kami sandingkan cat mineral dengan dinding mineral, dan ini sama-sama akan membentuk ikatan yang permanen. Lalu yang kedua adalah silifikasi. Jadi cat CAM ini tidak menempel pada permukaan dinding, tapi menjadi satu dengan dindingnya atau proses silifikasi. Lalu yang ketiga, karena menggunakan pigmen mineral, otomatis warnanya itu akan jauh lebih tahan terhadap peran cuaca. Lalu yang keempat ini berkaitan dengan yang Mas Bayu tanya tadi, untuk aplikasi CAM di bangunan-bangunan masa lampau atau bangunan-bangunan. Poin nomor 4 ini yang spesifikasi khusus yang menentukan apakah suatu produk cat itu cocok digunakan untuk bangunan bersejarah, yaitu catnya bisa bernapas atau enggak. Jadi cat ini harus bisa melepaskan kelembapan
yang terkandung pada dinding. Jadi untuk suhu tropis seperti Indonesia ini juga merupakan faktor krusial nih di poin nomor 4. Karena kondisi di Indonesia ini dengan suhu tropis dan kelembapan lingkungannya yang tinggi, ini sangat mudah membuat dinding itu lembab dan juga merusak dinding dan juga merusak cat. Lalu yang poin nomor 5, karena pigmen yang kami gunakan ini menggunakan pigmen mineral, jadi warnanya lebih natural. Jadi cat cam ini nggak memerlukan lapisan pelindung pigmen warna untuk tahan lama, karena pigmen warna pada mineral ini nggak akan bisa berubah meskipun terpapar oleh cuaca. Lalu yang nomor 6, karena kami tidak menggunakan material sintetis atau material kimia, jadi jauh lebih aman dan ramah terhadap lingkungan. Nah, poin nomor 7 ini jadi momok nih untuk para, terutama untuk gedung-gedung tinggi ya. Ini karena umumnya menggunakan cat yang berbahan sintetis dan juga mengandung plastik atau karet. Nah, jadi ada sifat elektrostatik atau mudah untuk menarik debu atau kotoran yang ada di sekeliling bangunan, dan juga apabila sudah tertarik, dan itu susah untuk dibersihkan karena akan menempel pada material cat yang berbahan plastik. Gitu. Lalu selanjutnya, ya, Pak. Jadi iya. Intinya memang walaupun mungkin selama ini kan kita tahunya pada saat menggunakan produk chemical gitu ya, kita mungkin banyak cat itu pasti ada chemicalnya gitu. Kita malah menganggap itu malah bisa menambah kualitas gitu ya. Tapi dengan cam ini sendiri menggunakan bahan-bahan mineral gitu ya, itu malah banyak mengurangi isu-isu tentang pelapukan, atau mungkin bisa menjadi pembeda sendiri gitu di antara brand cat yang lain gitu ya Pak Diki. Ya betul, Mas Bayu. Sebenarnya konsep di rumah kakek kita atau nenek kita di kampung dulu yang menggunakan cat berbahan kapur. Nah, cat itu kan juga sama sebenarnya, cat mineral sebenarnya. Cuman memang proses pengolahannya dan bahannya yang berbeda. Oke. Jadi secara konsep ini sebenarnya sudah kita lakukan selama ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Cuman memang sedikit banyak teralihkan oleh semenjak ditemukannya material organik seperti minyak bumi yang menghasilkan produk-produk turunan seperti plastik atau akrilik. Halo Pak Diki. Ya, halo. Ya, saya mau nanya Pak tadi. Jadi kan, Ya. kan disebutkan kalau sifat catnya itu dia meresap ya Pak ya, ke dalam. Ya. Nah, itu artinya kalau misalnya aciannya kita kerok tuh Pak, itu dalamnya tuh bakal kelihatan catnya juga ya, masih ada catnya ya gitu ya. Justru terbalik sih Pak. Maksudnya Bapak mungkin catnya kan di atas acian ya Pak ya? Ya kan, cat di atas acian ya Pak. Tapi tadi katanya kalau kita menggunakan cat flame, tadi kan dijelaskan kalau kita menggunakan cat flame, dia sifatnya meresap ya Pak. Iya betul. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau membersihkan catnya, itu berarti di aciannya itu masih nggak bisa bersih total ya Pak? Maksudnya masih bakal ada kelihatan catnya ya? Ya betul Pak. Jadi apabila sudah teraplikasi dan sudah mengering, nanti ada sekitar 0 sampai 1 mili cat cam itu yang meresap ke dalam pori-pori si dinding mineral kita. Nah, cuman saya informasikan juga Mas Rey. Jadi idenya pertanyaannya tadi itu kan cat cam-nya dibersihkan atau dibuang seperti itu ya. Iya. Nah, apabila misalkan konteksnya itu cat cam-nya yang sudah teraplikasi dibuang hanya untuk mengganti warna, itu sebenarnya nggak usah kita repot-repot kerok catnya. Jadi apabila kita misalkan sudah pakai warna putih, kita bosan mau ganti mungkin warna krim atau warna hijau muda, itu sebenarnya cukup dibersihkan aja permukaannya dari debu atau kotoran yang menempel. Setelah bersih, kita bisa langsung timpa dengan cat yang baru. Jadi sebenarnya nggak usah repot-repot kita bersihkan, karena pasti akan sangat-sangat susah apabila cat cam sudah menyatu dengan permukaan dinding. Iya. Oke. Berarti langsung ditimpa aja Pak ya?
Ya, langsung ditipa aja. Karena dinding yang sudah teraplikasi cat CAM itu sebenarnya sama dengan dinding yang baru kita finishing menggunakan plaster atau menggunakan acia. Sama seperti dinding belum dicat. Ya. Oke Pak, silakan lanjutkan. Oke. Ini beberapa penjelasan sedikit mengenai karakteristik unik yang kan. Ya, ada perbedaan yang kami maksud dengan bahan alami ini natural. Jadi kenapa kami bilang bahan alami? Karena umumnya bangunan yang kita tahu yang menggunakan dinding mineral seperti plaster, beton, atau bata ekspos atau batu, itu kan materialnya dari mineral. Kami samakan dengan material cat yang kami gunakan. Jadi sama-sama bahan yang alami. Jadi alaminya itu alami bagi si bangunan yang kita miliki atau yang bangunan. Oke, berarti mungkin kalau sedikit tadi saya pengen ngobrol sama Mas Rey gitu ya. Berarti kalau melihat dari produknya KPD, kita belum masuk ke produknya gitu ya. Tapi dari sedikit paparan dari Pak Diki, berarti ini sebetulnya bisa menambah value dari sebuah bangunan juga ya Mas Rey ya. Gitu, karena bisa sampai masuk ke pori-pori, karena kita tahu penyakitnya kalau kita bangun sebuah proyek gitu ya, ada rembesan air, terus juga airnya itu juga bisa merusak substrat dari struktur gitu atau dari mungkin area dindingnya sendiri gitu ya Mas. Ya, saya rasa seperti itu ya, apalagi tadi Pak Diki tadi banyak cerita soal proyek-proyek klaim yang diaplikasikan di bangunan-bangunan tua gitu kan. Itu kan lebih ekstrim lagi tuh ya Mas Bayu ya. Yang kualitasnya itu udah ratusan tahun gitu ditinggalin, kemudian klaim bisa membantu mengembalikan value bangunan itu, saya rasa itu cukup luar biasa sih. Baik Pak Diki, kita lanjutkan. Saya lanjut. Kita cukup menarik nih pembahasannya tadi mengenai karakteristik unik dari bahan alam gitu. Nah ini kan yang selalu menjadi pertanyaan kan itu Pak, mungkin kita bisa di zaman sekarang gitu ya, kita tahunya bahan alam itu malah kurang durable gitu daripada material yang sudah ada kandungan chemical ataupun kandungan tambahannya gitu. Nah ini kan menarik nih, karena di dalamnya itu malah mengandung teknologi yang sudah ada dari ratusan atau ribuan tahun lalu gitu ya Pak Diki ya. Ya betul Pak, sebenarnya ini bisa dibilang bukan teknologi sesuatu yang baru. Jadi ini hanya update dan pengembangan dari teknologi yang sudah kita kenal sebelumnya, olah lagi secara modern. Oke. Baik, mungkin boleh sambil share screen kembali. Oke, ini yang sudah kita sempat bahas duluan tadi mengenai solidifikasi atau proses menyatu dengan. Jadi CAM ini akan bonding atau menyatu secara alami dengan dinding. Jadi tidak hanya menempel atau tidak hanya melapis dinding, tapi justru membentuk suatu lapisan tipis baru pada permukaan dinding. Gitu. Jadi makanya kalau kita berusaha untuk mengupas si CAM ini, yang pertama itu akan sangat-sangat susah karena sudah jadi satu. Dan yang kedua juga kita punya cara yang lebih mudah apabila untuk melakukan pengecetan ulang. Dibersihkan permukaannya, lalu silakan dilapis dengan cat dengan warna baru. Lalu dari segi ketahanan lama juga karena bahannya ini sudah menyatu dengan dinding, jadi ya pada umumnya catnya akan ada di situ terus selama dindingnya masih berdiri. Seperti itu. Nah ini beberapa ya. Saya jadi penasaran Pak, CAM ini apakah juga ada pengaplikasian cat dasar atau primer dulu Pak sebelum pengaplikasian catnya itu sendiri gitu Pak? Atau memang langsung aja kita bisa langsung aplikasikan gitu di substrat? Oke, pertanyaannya cukup bagus juga nih. Kayaknya Mas Bayu cukup geli juga nih baca uniknya tadi. Jadi untuk CAM itu sebenarnya apabila dinding kita sudah siap untuk dicat, baik itu dindingnya bata ekspos, dindingnya itu menggunakan beton, atau dindingnya menggunakan plaster atau acian biasa, itu sebenarnya tinggal langsung diaplikasikan. Jadi kita nggak perlu lagi primer, kita nggak perlu lagi bahan tambahan yang berfungsi sebagai bonding antara si cat dengan si dinding mineral ini. Seperti itu. Jadi rahasianya adalah sebenarnya
yang mungkin pada produk lain, produk sintetis atau produk cat organik lain kita perlu cat dasar atau bonding, itu sebenarnya karena cat yang akan kita gunakan itu bukan cat mineral, makanya dia butuh media untuk supaya dia bisa menempel. Jadi kita ibaratkan seperti stiker. Stiker kalau kita langsung tempel ke tembok yang baru diaci atau baru di prester, stikernya nggak akan nempel. Jadi perlu media lain yang untuk menyatukan dia dengan mineral. Oh, jadi ya bisa dibilang sudah dalam satu misalnya pel itu kita tinggal aplikasiin aja ya Pak? Ya, asal dindingnya sudah bersih dari kotoran, kita bisa langsung aplikasi. Dan juga uniknya aplikasinya cukup 2 lapis. Cukup 2 lapis? Ya, cukup 2 lapis. Akan lebih hemat waktu dan hemat biaya juga ya Pak? Ya, kita bisa hemat. Yang pertama kita bisa hemat dari base-nya, atau kita bisa hemat dari penggunaan cat dasar atau alkali sealer-nya dulu. Lalu kita hemat dari jumlah aplikasi. Jadi rahasianya kenapa cukup 2 kali aplikasi dan warnanya itu sudah selesai sesuai warna yang kita mau. Itu sebenarnya ada rahasianya itu di pigmen. Jadi color density-nya ini sangat-sangat tebal ya. Jadi malah kadang-kadang kita hanya cukup 1 warna untuk ganti. Hanya cukup 1 lapis ganti warna atau untuk perawatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki. Sangat menarik dan kita lanjut masuk ke kembali lagi ke paparan Pak Diki. Silakan. Oke, ini ada salah satu referensi cam. Ini originally dicat menggunakan cam di tahun 1891. Ini ada di kota Swiss, di negara Swiss. Ini balai kotanya mereka. Dicat menggunakan cam di 1891 sampai dengan saat ini kondisi terakhir cat. Dan kenapa ini nggak bisa dicat ulang meskipun kita bisa lihatlah ada beberapa bagian yang sudah rusak. Karena sudah masuk warisan dunia dari UNESCO, jadi ya kita hanya bisa bersihin aja atau awat aja, nggak bisa. Kalau melihat dari lukisan itu kan kayak kita ngelukis di cat minyak ya Pak, bisa dicampur-campur gitu warnanya. Berarti iya. Cam juga bisa seperti itu ya Pak? Ya, kebetulan di cam ini kita saat ini punya color chart itu lebih dari 200 warna. Lalu ditambah kurang lebih 30 warna. Mungkin kalau kawan-kawan arsitek pernah mendengar mengenai Le Corbusier. Jadi warna-warna yang dihasilkan oleh Le Corbusier itu dibuat oleh cam khusus mengadopsi warna-warnanya dari desain Le Corbusier. Lalu kita juga ada kurang lebih 6 warna metalik yang bisa dibuat oleh. Oke, ini mengenai keterangan mengenai bangunan ini. Kalau bangunannya sendiri sudah ada dari tahun 1200-an dan dibikin mural ini di tahun 18. Lalu ada lagi di kota Sten am Rhein di Swiss. Ini juga satu kota di mural pada tahun 1900 oleh artis lokal daerah tersebut. Jadi dinding-dinding bangunan ini dicat dan dimural menggunakan cam dan masih eksis sampai dengan sekarang, malah jadi wisata, salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal. Lalu yang berikutnya ini yang tadi sempat saya sampaikan yang berkaitan dengan bangunan tua atau bangunan cagar. Jadi cat cam ini karena menggunakan material mineral, jadi catnya ini mempunyai pori, dan pori-pori inilah yang bisa meloloskan kelembapan yang ada di dalam dinding untuk keluar. Jadi sangat-sangat berfungsi untuk menjaga kelembapan dinding. Menarik ya Pak. Saya malah tertarik. Jadi cam itu tidak menahan air yang ada di dalam substrat, tapi melepaskan gitu ya Pak? Ya, justru kita melepaskan. Karena konsep yang kita kenal sebelumnya kan cat ini berbahan mirip seperti stiker atau seperti lapisan plastik. Nah, otomatis kan dia tidak bisa bernafas. Nah, ini makanya sering kita temui cat itu menggelembung, terutama pada daerah-daerah lembab dengan ketinggian seperti daerah Puncak, Cisarua. Oke. Nah, ini salah satu video tentang catnya Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi yang di sebelah kiri ini ilustrasi dinding dicat menggunakan cam. Yang di sebelah kanannya bukan, kita menggunakan cat polimer atau cat organik. Lalu di bawah ini kita salurkan udara.
kita bisa lihat apakah Vapor uap udaranya bisa permeability keluar. is the ability of vapor molecules in a building material to diffuse and escape. This very visual demonstration shows how the mineral silicate finish on the left is extremely permeable, whereas the standard emulsion painted surface on the right is not. Here's how this test is accomplished. At the bottom of the tank is positive air pressure, supplied from an aquarium air pump. Then a mineral surface is installed and sealed to the tank sides. The left half is painted with Keim mineral silicate finish. The right side is painted with a silicone acrylic paint. The chamber above is filled with water, and the pump is engaged, causing positive air pressure below the painted surface. Here you can see that mineral silicate finish is extremely permeable, where the silicone acrylic paint seals the surface and does not allow it to breathe. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu Pak, yang mirip seperti cat cam ini yang bisa melepaskan kelembapan dari Vapor. Lalu yang berikutnya dari segi warna. Nah ini mungkin untuk kawan-kawan arsitek juga beberapa customernya juga mungkin punya selera masing-masing mengenai tampilan warna. Jadi kalau di cam itu tampilan warna kita hasilnya itu apabila terkena cahaya akan jauh lebih cerah atau lebih tidak terhalang, karena pigmen cam ini karena dari bahan mineral kita nggak perlu lagi pelindung-pelindung untuk melindungi warna dari paparan cuaca, karena pigmen mineral ini jauh lebih tahan terhadap paparan cuaca ketimbang pigmen sintetis. Karena mungkin karena bisa ada sampai menyerap ke dalam substrat itu ya Pak? Lebih kepada kecerahan warna sih Pak. Jadi ilustrasinya misalkan kita punya barang yang terbuat dari plastik. Misalkan kita coba jemur nih bahan tersebut, kena hujan, kena panas, mungkin seminggu 2 minggu bahannya akan berubah warna karena ketahanan warnanya kan sangat-sangat rendah ya terhadap paparan. Lalu kita bandingkan kita dengan batu. Batu itu punya pigmen warna kan, setiap batu berbeda. Nah, batu itu apabila terpapar cuaca ya dia akan tetap sama warnanya, meskipun panas, kena hujan, paparan ultraviolet. Karena memang sudah sifat kimiawinya tidak bisa berubah, kurang lebih seperti itu. Makanya di cat sheet yang menggunakan pigmen sintetis, dia perlu lapisan tipis pelindung yang bisa untuk melindungi pigmennya supaya tahan lama. Nah, justru lapisan pelindung ini meskipun transparan, tapi sedikit banyak kan akan menghalangi warnanya untuk berpendar. Makanya perbedaannya itu kalau di cat yang menggunakan cat mineral seperti cam, pada saat terkena paparan matahari atau cahaya, itu pantulan warnanya akan mengikuti cahaya tersebut. Jadi bisa kita temui nih satu gedung pada saat siang sekitar jam 11 sampai jam 2 warnanya jauh lebih putih ketimbang sore. Karena sore itu matahari lebih soft, lebih lembut dan lebih kuning, dan warnanya juga akan bisa berubah. Seperti itu sih. Wah, tuh jadi ilmu baru tuh Pak. Oke, nah ini contohnya juga di tampilan di gereja GPIB Immanuel Jakarta yang fasadnya menggunakan cat cam. Jadi memang bisa warnanya bisa jauh lebih keluar sih pantulannya, karena kita nggak pakai material pelindung untuk melindungi si pigmen warna. Jadi kami biarkan apa adanya. Kurang lebih seperti handphone tanpa screen protector lah Pak. Warnanya akan jauh lebih keluar. Nah ini yang berikutnya, ini estetika dari segi beton nih Pak, yang sempat kita bahas sedikit tadi. Jadi cam ini punya cat khusus untuk aplikasi beton, atau apabila kita mau menghasilkan tampilan seperti beton. Nah karena menggunakan bahan mineral, maka nanti hasil akhirnya justru tampilannya bisa membuat beton ini seperti nggak diapa-apain, atau seperti beton expose yang sebenarnya beton ini sudah dilindungi dengan cat, tampilan cat. Jadi nanti kita bisa atur untuk opacity-nya si warna Pak. Jadi kita bisa bikin sangat-sangat opaque warnanya, atau sangat-sangat pekat warnanya, atau bisa kita bikin sangat-sangat transparan. Nah ini saya penasaran jadinya makin transparan gitu, apakah daya protektifnya itu juga semakin berkurang, atau memang camnya bisa menyeting clearnya itu tuh bisa lebih deep atau lebih betul-betul mengejar warnanya si beton gitu tadi.
Kalau ini sih lebih kepada estetikanya ya. Mau warnanya itu pekat atau warnanya itu transparan, tidak merubah efek dari perlindungannya si beton ini. Karena apapun yang diaplikasikan dari segi ketebalan transparansinya, beton ini akan tetap terlindung dari sisi dapat melepaskan kelembapan apabila dinding dalam betonnya ini lembab, dan juga dapat menahan resapan air yang bisa menembus ke dalam dinding beton tersebut karena sudah terhalang oleh si cat konkreter lasur ini. Jadi ketebalan atau transparansinya hanya lebih ke estetika. Jadi kadang-kadang kan kita nemukan hasil pengecoran antara satu kolom dengan satu kolom yang lain kan, kadang ada yang lebih tua warnanya, kadang ada yang lebih muda jadi belang-belang. Nah, ini lebih kepada kita mau ambil hasil yang mana nih yang bisa kita samakan untuk antar satu kolom itu. Ada masalah. Oke, terima kasih Pak Diki. Tapi ini baru bisa diaplikasikan di bidang yang memang terlihat beton ya Pak ya? Ya, ini ada beberapa customer kita yang mengaplikasikan di dinding yang memang benar-benar beton, kita aplikasikan seperti ini untuk lebih menyamakan perbedaan antar kolom perbedaan. Tapi ada juga customer yang aslinya itu dindingnya sebenarnya bukan beton. Cuman dia mau menghasilkan efek seperti beton expose. Jadi setelah selesai di finishing, plaster, lalu di finishing menggunakan acian, kita cat menggunakan salah satu warna beton yang dipilih oleh customer, aplikasi di dindingnya, jadi dindingnya menyerupai beton malah. Oh, bisa seperti itu Pak? Iya, bisa seperti itu. Dan juga sekarang itu kalau di CAM ini, beton ini nggak hanya monoton warnanya abu-abu atau sedikit. Kita bisa pakai warna-warna yang ada di CAM ini untuk menghasilkan dinding beton yang berwarna. Seperti kita dilihat di sini, ini kan berbagai macam warna nih, dengan tingkat transparansi yang berbeda-beda. Jadi kalau beton sudah ya Pak ya, bukan kayu ya Pak? Beton. Oh, kirain saya kayu lama gitu ya. Terus biasanya kan arsitek nih, Mas Ray ini suka desain manfaatin material lama dijadiin lebih estetik gitu ya. Ini ternyata beton ya Pak ya? Iya, ini beton dengan transparansi yang berbeda-beda aplikasinya. Malah sekarang kalau untuk pasar, saya ambil contoh pasar Australia. Pasar Australia itu sekarang mereka lebih berani nih, betonnya itu dicat hitam, full black. Jadi ada customer kami namanya Sepsip International. Mereka tuh bikin parapet dan beton panel. Nah, beton panelnya itu setelah jadi mereka cat menggunakan CAM dengan warna-warna yang sudah dipilih dari desainernya mereka. Oh, berarti mungkin CAM ini bisa sangat mendukung desain-desain tren sekarang ya, Mas Ray ya? Karena kan sekarang tuh banyak desain-desain itu yang betul-betul kasih lihat beton itu bare gitu ya. Gimana caranya tidak ya malah mau mengekspos sisi betonnya gitu ya, Mas Ray? Iya. Banyak tuh sekarang gitu. Pak Diki, berarti ya selain beton kayak GRC pun sebenarnya masih bisa ya Pak? Seperti apa Pak? Maaf Pak. Kita aplikasikan di GRC gitu? Ya, kalau di GRC malah akan lebih mudah aplikasinya karena GRC itu kan umumnya sudah bersih, jadi kita cukup bersihkan aja permukaannya lalu tinggal aplikasi. Paling nanti yang bikin berbeda itu hanya konsumsinya Pak, sedikit lebih boros kalau di GRC karena dia cepat menyerap. Gitu. Oh, justru lebih boros Pak itu ya? Ya, karena dia lebih gampang menyerap. Tapi nggak terlalu signifikan sih Pak, hanya sekitar 5%-an yang sudah pernah kami. Ya. Itu campurannya air aja Pak ya? Kalau kita mau mengaplikasikannya dengan air aja ya? Kalau CAM ini ada beberapa macam Pak. Kalau untuk interior kita campurannya menggunakan air bersih. Kalau untuk interior itu kita gunakan air bersih sebanyak 10% dari material catnya. Bahkan untuk daya sebarnya itu per lapis itu 1 liter bisa untuk 8 meter persegi. Maksimum aplikasi 2 kali lapis. Malah kalau eksterior Pak? Kalau eksterior itu kita menggunakan salt silicate cair atau si potasium silicate cair.
yang kita campurkan pada lapis pertama itu sebanyak maksimum 5%. Dengan daya sebar, kalau untuk eksterior ini daya sebarnya satu lapisnya itu 1 kilo bisa untuk 5 meter persegi. Oke, lebih kecil ya Pak bidangnya ya? Ya, lebih kecil bidangnya karena berat jenisnya si produk dan juga color density-nya ini jauh lebih pekat. Karena kita dibedakan oleh CAM itu karena memang butuh perlindungan yang sangat tinggi ya terhadap paparan cuaca, makanya perbedaannya dengan si interior bisa dilihat sedikit boros kalau ya. Oke, baik Pak. Tapi ya silakan Pak, maaf. Tapi kalau yang untuk konkreta lasur, nah ini yang sedikit unik nih. Kalau konkreta lasur ini warnanya ini nanti kita bisa setting seberapa transparan dan seberapa opek atau terang atau dalam warnanya si cat ini, dan itu juga nanti berpengaruh ke daya sebar. Semakin transparan otomatis daya sebarnya juga semakin tinggi. Baik. Nah ini yang mau saya tanya nih Pak. Tadi kan portfolio contohnya tuh yang di outdoor ya Pak ya. Nah ini pertanyaan saya ini yang di dalam yang di interior gitu ya. Ya, interior. Nah dalam tanda kutip biasanya cat itu kan selalu ada baunya gitu, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita langsung tempati gitu untuk interior. Nah untuk khususnya untuk Concreta Laser ini gimana Pak? Jadi semua produk CAM itu sebenarnya pada dasarnya mempunyai sifat yang sama dengan 7 karakteristik unik yang tadi sempat saya paparkan. Belum saya jawab pertanyaan Mas Bayu, ini saya informasikan dulu. Ini dindingnya bukan beton. Ini yang saya maksud tadi, customer ini pengen punya dinding seperti beton expose. Jadi dia bikin nih, dindingnya dinding biasa ini, dinding bata, lalu ditutup plester, lalu ditutup acian. Nah setelah jadi, dia sudah suka nih dengan warnanya, dengan patinanya, dengan urat-uratnya. Jadi dia hanya minta gimana caranya dindingnya ini tidak berkapur. Karena begitu kita nempel nih, berkapur nih nempel. Akhirnya kita samakan pola warnanya dan juga kita bikin transparan. Hasilnya jadi seperti ini. Lalu berkaitan dengan bau atau odor yang umumnya ditimbulkan oleh cat. Kembali lagi karena CAM tidak menggunakan material organik atau material kimia. Setelah selesai di aplikasi, tunggu sampai cat CAM kering, ya udah kita bisa langsung masuk tanpa ada bau apapun yang tertinggal. Nah, Pak sedikit mengulas di proyek ini Pak. Ini kan kalau kita ngomongin interior ini kan pasti akan ada panjangan-panjangan. Salah satunya mungkin kayak foto atau lukisan ini kan Pak. Nah itu biasanya jadi rata-rata standarnya ada menggunakan paku langsung ke tembok gitu ya. Nah itu akan merusak aplikasi dari cat CAM sendiri atau seperti apa Pak gitu. Dan solusinya seperti apa Pak biasanya kalau sudah ada misalnya ada paku nempel, apakah harus sekitar paku itu dicat CAM lagi atau sebetulnya nggak ada masalah gitu Pak? Sebenarnya lebih ke ini sih ya, kalau sudah teraplikasi dan menempel dengan dindingnya, otomatis CAM-nya ini akan ikut kepada dinding. Jadi kalau pada saat dipaku si acian atau dindingnya ini nggak rusak, ya CAM juga akan tetap ada di situ. Oh, oke. Seperti itu. Jadi bukan seperti cat yang kita umum kenal hanya melapis. Kan kalau cat yang hanya melapis, pada saat kondisinya baik-baik tidak ada gangguan, ya dia masih merekat dan juga melapis dengan baik dinding. Pada saat terjadi gangguan atau misalkan kita tanam paku, otomatis kan dia akan sobek ya. Nah, resikonya kan biasanya sobekannya akan melebar atau membuat catnya ngelotok. Nah, kalau CAM ya dia akan ikut sifatnya seperti sifat dindingnya. Kalau pakunya itu bisa menembus dengan sempurna tanpa membuat si acian ini tercopot, CAM-nya juga akan tetap ada di situ. Oke. Nggak ada perubahan. Menarik. Baik, kita lanjutkan lagi Pak. Oke. Ini contoh customer kita ada salah satu pengembang di daerah Cikarang depannya Cikarang Golf. Nah, ini setelah selesai backcastingnya dilepas, lalu kan mulai proses pembersihan sebelum fitting. Nah ini kita lihat antar kolom juga. Nah ini setelah kita ratakan menggunakan si Concreta Laser tadi.
Jadi seberapa transparan atau seberapa gelap warnanya tergantung dari kebutuhan kita. Biasanya untuk menyamakan tampilan atau warna. Nah, ini contoh di salah satu pabrik di daerah Cikarang juga, mereka melakukan perbaikan pada sisi dinding betonnya, dan setelah perbaikan otomatis akan ada perbaikan. Nah, ini setelah kita rapikan, memang kalau kita amati secara detail masih terlihat sisa-sisa perbaikannya. Tapi dengan adanya penggunaan cat konkrita lasur ini dapat jauh lebih menyamarkan hasil perbedaan dan perbaikan. Nah, ini contoh salah satu bangunan gereja, Mas Bayu, di komplek Green Garden Santo Andreas, kalau saya tidak salah. Jadi bangunan ini dibangun pada sekitar tahun 80-an awal, bangunan gerejanya, dan di fasad atas itu memang menggunakan beton, tapi beton ini diekspos mulai dari pada saat selesai pembangunan. Nah, hasilnya setelah berpuluh tahun, tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat tampilannya seperti yang di sebelah kiri. Jadi mulai ada beberapa bagian yang hitam, lalu lembabnya juga mulai keluar, lalu juga ada seperti kita biasa bilang meler di betonnya. Nah, ini di sisi sebelah kanan setelah kami rapikan, kami bersihkan, lalu kami aplikasikan cat si konkrita lasur ini dengan warna yang dipilih oleh si pemilik bangunan. Jadi betonnya seperti terlihat baru lagi. Iya, betul Pak ya. Nah, ini juga kita bisa lihat, ini sebenarnya warna yang sama nih antara di fasad beton yang atas sama list di dinding bagian bawahnya. Tapi yang membedakan hanya transparansi warnanya. Jadi satu warna bisa menghasilkan beberapa visual hanya dari mengatur ketebalan atau transparansi warna. Nah, selain itu juga beberapa ahli mural global juga banyak menggunakan CAM untuk sebagai bahan cat muralnya mereka, karena mereka mau hasilnya ini bisa dinikmati oleh si owner maupun oleh masyarakat dalam jangka waktu lama. Jadi mereka memang sengaja memilih CAM karena yang mereka tahu CAM ini memang sudah banyak digunakan, yang bangunan-bangunan yang bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, ini contohnya dari salah satu ahli mural di Amerika, yaitu Eric Grohe. Dia selalu menggunakan CAM kreativitas mural. Bahkan dinding-dinding kita bilang dinding-dinding mati seperti ini pun bisa kita rubah jadi lebih artistik, lebih segar seperti ini. Ini berkaitan tadi dengan bau-bauan atau efek bau yang timbul apabila setelah melakukan pengecatan. Nah, bagi orang-orang sensitif itu bau-bau cat yang tinggal di dalam ruangan setelah dilakukan pengecatan pada sisi interior ini juga sebenarnya ada beberapa orang yang dapat sangat-sangat mengganggu ya, orang yang. Nah, bau ini timbul dari kandungan VOC atau volatile organic compound. Nah, ini volatile organic compound ini gas yang dihasilkan oleh material-material organik yang dilepaskan oleh si material tersebut ke udara pada suhu tertentu. Yang paling mudah sering kita temui itu mungkin kalau kita baru beli material pembungkus makanan seperti Tupperware atau kotak makanan plastik, itu biasanya kita akan angin-anginin dulu tuh sebelum kita pakai, karena bau plastiknya sedikit banyak meskipun sudah food grade masih akan tetap timbul bau yang sangat mengganggu. Lalu contoh yang berikutnya, kandungan VOC ini pada bahan bakar BBM. Nah, itu sangat-sangat tinggi tuh kandungan VOC. Nah, bagaimana dengan CAM? Kenapa CAM tidak meninggalkan bau setelah tersedia? Ya wajar aja, karena CAM tidak menggunakan material organik, material itu mineral. Malah kalau cat CAM itu sendiri baunya itu malah seperti bau batu atau bau seperti tanah yang biasa kita cium di alam. Nah, Pak, berarti untuk ketahanan ya kita tahu banyak karena banyak kandungan chemical gitu ya di sebuah material, itu kan juga mempengaruhi kalau misalnya terjadi istilahnya kebakaran atau mungkin ada musibah di sebuah gedung gitu ya misalnya. Nah, kalau dari sisi kebakaran sendiri Pak, biasanya kan itu yang selalu kita tahu adalah yang menjadi
kendala itu yang membuat orang celaka itu kan ternyata bukan api, lebih ke asapnya gitu Pak. Asapnya, betul. Kayak ini sendiri gimana Pak? Oke, saya punya pendapat seperti ini Pak. Semua material organik itu pada dasarnya bisa terbakar atau mudah terbakar ya. Sebut saja seperti plastik, kayu, daun, dan lain. Nah, bagaimana dengan material mineral? Material mineral saya ambil contoh mungkin batu atau tanah atau batu bata. Ya, pada saat suhu sangat-sangat tinggi, material mineral bisa larut dan bisa terbakar. Seperti besi, biji besi yang diolah dengan temperatur tinggi bisa lumer dan menjadi cairan dan bisa terbakar. Tapi untuk bahaya kebakaran sendiri, Pak, karena KEM menggunakan material mineral, KEM ini justru punya sifat yang tidak bisa menyebabkan api itu untuk merambat. Itu satu. Dan yang kedua, tidak menyebabkan asap. Karena betul seperti Mas Bayu tadi sampaikan, justru bahaya kebakaran itu bagi makhluk hidup itu asapnya, bukan apinya. Karena yang membuat manusia atau makhluk hidup itu tidak sadar, menjadi lemas dan juga menjadi tidak bisa menyelamatkan diri itu justru karena paparan asapnya. Nah, berkaitan dengan itu, kami punya uji coba simpel Pak untuk paparan api. Kita lihat ini tes bakar warna hijau KEM biosil, warna merah cat akrilik umum yang beredar di pasaran. Ini KEM yang hijau ya Pak ya? Ya, KEM yang hijau ini di atas tisu dapur biasa atau paper towel. Kita cat di dua sisi. Nah, pada bagian bawah yang hijau ini kita cat hanya di sisi belakang ya. Kita lihat api cepat menyambar cat akrilik. Api langsung membesar. Dan langsung habis terbakar. Sementara yang sudah dicat menggunakan KEM tidak terbakar, tidak bisa terbakar. Kita lihat meskipun di bahan tisu harusnya bisa mudah terbakar ya, tapi ternyata kita paparkan dengan api tidak mau dia apinya ada. Nah, di sisi sebelah ini apinya membakar material tisu yang tidak tercover oleh cat. Tapi begitu apinya mati, warnanya tetap hijau. Ke tisu yang sudah dilapisi oleh cat. Karena menandakan ya catnya memang tidak bisa terbakar, akan ada di situ aja, seperti itu. Nah, ini sedikit regulasi di Uni Eropa untuk standar kadar VOC yang diperbolehkan untuk cat, terutama cat untuk bangunan. Itu standarnya itu di Uni Eropa itu adalah 30 gram per liter VOC yang diperbolehkan. Nah, lalu bagaimana dengan KEM? KEM hanya memiliki 0 sampai 1 gram per kadar VOC. Nah, ini dapat hasil seperti ini ya karena memang penggunaan material-materialnya hanya menggunakan material mineral. Ini biasanya ada beberapa hotel di Bali, Mas Bayu. Ini customer setia kami. Jadi mereka sukanya itu KEM ini pagi itu jam 8 mereka bisa kerja untuk perbaikan kamar. Kita jam 2, jam 3 tamu hotel udah bisa masuk tanpa meninggalkan bau. Jadi mereka senang banget nih. Jadi nggak harus membuang waktu beberapa hari atau beberapa minggu untuk mengeluarkan efek dari cat interior bau. Wah, itu yang disuka sama arsitek ya Mas. Jadi nggak akan diomelin sama klien ya Mas Rey. Baunya nggak hilang-hilang. Nggak ditelepon-teleponin. Iya. Nah, ini juga latar belakang penggunaan cat KEM di bangunan-bangunan dengan standar keamanan tinggi. Salah satu contohnya adalah di London Underground, banyak stasiun-stasiun bawah tanah London Underground yang menggunakan cat KEM. Salah satunya pertimbangannya dari sisi keamanan. Lalu ini mengenai standar kebersihan karena tidak menggunakan material plastik, jadi tidak mempunyai sifat elektrostatik atau termoplastik, yaitu sifat yang dapat menarik debu. Ini sifat alami dari
dari material plastik sebenarnya. Lalu kita mulai masuk ke bagian penutup. Ini ada 3 produk yang dari sekian banyak produk CAM. Sementara ini memang yang ready untuk pasar Indonesia ada 3 produk ini. Meskipun kadang-kadang kami juga mendapatkan pesanan-pesanan produk-produk CAM yang lebih spesifik atau lebih khusus, itu biasanya kita based by order. Nah ini salah satu pertimbangannya kenapa kita memilih CAM. Yang pertama adalah dari segi ekonomis. CAM itu sangat-sangat tahan lama. Referensi CAM untuk Indonesia yang paling lama itu ada di Museum Bank Indonesia di Jakarta Kota. Itu museum ini dicat pada tahun 2006 dan masih bertahan sampai dengan saat ini. Oke, Pak Diki, maaf sedikit bertanya juga gitu kan. Kalau kita tahu cat itu kita sangat khususnya bagi arsitek gitu ya. Mungkin Mas Ri juga merasakan gitu. Kalau misalnya dapat klien-klien yang mereka mengejar warna corporate color dari sebuah company gitu. Nah, dari CAM sendiri gitu, itu apakah juga bisa di istilahnya di custom juga warnanya? Kan biasanya kalau cat itu punya teknologi tinting gitu ya, Mas, untuk mengejar warna yang diinginkan oleh klien gitu. Nah, untuk CAM sendiri gimana, Pak? Pertama untuk color itu CAM itu seperti saya sebutkan tadi, kita punya 200 basic color yang memang sudah umum. Lalu bagaimana apabila customer punya warna-warna yang mereka ingini ya, terutama corporate color. Nah ini juga salah satu isu juga. Isunya adalah kadang-kadang yang dijadikan color oleh customer ini adalah berdasarkan warna-warna yang dihasilkan oleh pigmen sintetis atau pigmen plak yang berbahan organik. Nah itu biasanya memang akan ada perbedaan dengan pigmen warna yang dihasilkan oleh material mineral. Jadi contohnya mungkin yang paling mudah dari segi pantulan warna. CAM itu warnanya selalu matte, tidak punya warna-warna glossy. Nah itu juga yang menjadikan perbedaan nih antara warna organik dengan warna. Lalu yang berikutnya, apabila warnanya ini tidak bisa kita temukan di 200 palet colornya CAM, itu biasanya kami akan meminta waktu untuk melakukan penyamaan warna terlebih dahulu, temukan padanan warnanya di warna mineral, karena warna mineral dengan warna organik itu pasti akan ada itu, Mas Bayu. Baik. Lalu mengenai mesin tinting, sampai dengan saat ini sendiri CAM itu memang tidak menggunakan mesin tinting, karena pigmen warna-warna yang dihasilkan oleh CAM itu hampir semuanya itu menggunakan manual atau tinting manual. Jadi bisa dibilang CAM ini colornya pun handmade. Pantesan disukai sama artis-artis mural ya, Pak? Ya betul. Karena mereka bisa nyampur sendiri dan punya ini sendiri ya, ciri khas masing-masing. Oke. Untuk mengejar karyanya sendiri. Oke, nah. Mas Rey mungkin ada pertanyaan, masih termute Mas Rey, maaf. Ya, halo Pak. Ya. Itu kita bisa metode spray nggak ya Pak untuk pengaplikasiannya? Sangat bisa Pak. Untuk beberapa proyek kami yang skala volumenya besar, itu umumnya kontraktor itu untuk mengejar efisiensi waktu, mereka aplikasinya menggunakan spray. Hanya yang perlu diperhatikan adalah nozzle dari si spraynya ini harus disesuaikan dengan grainnya CAM, karena CAM ini kan meskipun sudah menggunakan mineral halus, tetap aja dia mempunyai ukuran butir atau bulir grain yang bisa membuat mampet si pistol nozzle-nya si spray ini kalau penggunaannya lebih kecil. Oke. Nah terus itu gimana Pak kalau misalnya bangunan yang sudah dicat dengan cat konvensional, kemudian kita mau pakai CAM, apakah bisa langsung kita timpa atau memang harus dibersihkan dulu? Kalau saran dari kami biasanya akan menanyakan kondisi dindingnya terlebih dahulu ya Pak. Kalau dindingnya itu kita temukan cat existingnya sudah banyak mengelupas atau menggelembung atau temboknya dalam kondisi rusak, biasanya kami sarankan untuk melakukan perbaikan dindingnya terlebih dahulu.
Lalu khusus untuk cat existing yang sudah mengelupas atau menggelembung, kami sarankan untuk dikupas dulu. Nah, metode pengupasannya ini bisa bermacam-macam. Yang pertama, untuk dinding yang dengan cat akrilik yang masih menempel dengan baik, biasanya kami sarankan hanya cukup diamplas, Pak. Hanya cukup diamplas sampai dengan pori-pori cat existingnya itu terbuka, dan memberikan celah si cat cam ini bisa bersentuhan dengan dinding acian atau dinding plester dan bisa meresap ke dalam dinding acian atau plester. Oke, berarti direkomendasikan untuk dikupas dulu ya Pak, sampai bersih ya? Ya, untuk dinding-dinding dengan masalah rusak, kelembapan tinggi itu kami sarankan untuk dikupas dulu. Itu juga memberikan waktu si dinding ini untuk bernafas dan mengeluarkan kelembapan. Iya, iya. Tapi itu efektif juga nggak Pak kalau misalnya kita aplikasikan seperti di genteng gitu? Kalau genteng dengan slope permukaannya itu horizontal, itu untuk aplikasi dan juga proses silifikasinya tetap akan sama. Cuman daya tahannya yang nanti banyak berbeda dengan aplikasi CAM pada umumnya, Pak. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ini beberapa referensi dari CAM untuk bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Yang pertama ini dari segi kesehatan, seperti yang sempat kita bahas tadi, Mas Bayu. Ini laboratorium food grade-nya Unilever menggunakan CAM. Nah, mereka juga sangat-sangat concern terhadap kesehatan dan keamanan. Lalu ini pabrik es krim Walls-nya Unilever juga sekarang juga dari sisi CAM. Ini masih bisa ngejar warna Walls nih Pak? Masih. Jadi ada warna-warna yang memang mineral dengan organik ini tidak terlalu jauh, dan bagi owner ini masih acceptable ya. Kita bisa langsung mixingkan warnanya, tidak perlu dicari dulu persamaannya. Ini British School Jakarta yang ada di Bintaro juga, beberapa gedung mereka juga menggunakan CAM, karena bagi mereka ini mereka akan sangat-sangat kerepotan ya apabila setahun sekali atau 2 tahun sekali ngecat. Karena memang kegiatan di sekolah ini kan juga harus tetap berlangsung. Ini aja kita hanya punya waktu luang di bulan Juni sampai dengan awal Agustus untuk melakukan pengecatan. Hanya pada saat siswa libur. Iya, akan sangat bermasalah ya Pak. Tadi misalnya sekolah atau tadi nih proyek rumah tinggal tadi, kalau misalnya pada saat kita pengaplikasian cat, tapi masih butuh waktu berhari-hari gitu untuk menghilangkan bau atau mungkin sisa-sisa dari pengecatan itu sendiri gitu ya Pak ya. Terutama mungkin lebih ke baunya sih ya biasanya ya Pak. Ya betul. Selain itu juga untuk bangunan-bangunan dengan jadi bilang public area atau public space yang nggak bisa terlalu lama dikosongin, itu juga nambah beban pikirannya si pengelola juga tuh. Waduh, saya 2 tahun sekali harus ngecat, 3 tahun sekali harus ngecat. Berarti kan bangunan saya harus ditutup. Atau hotel misalkan, lobinya per 3 tahun dicat kan juga masalah juga bagi mereka. Nah, karena harus menutup beberapa area. Lalu ini juga, selain itu juga ada beberapa customer kami untuk rumah-rumah pribadinya juga CAM. Nah, ini bata expose-nya juga dicat menggunakan CAM nih, Mas Bayu, yang di sisi sebelah. Kita bikin catnya transparan. Jadi ini sebenarnya batanya bata tua. Si ownernya ini dapat bata tua dari bongkaran rumah tua. Yang waktu kita dapat ini, kita gosokin di atas bata aja nggak perlu dia rontok. Nah, setelah kita cat menggunakan CAM dengan warna yang sangat-sangat transparan, permukaannya jadi solid. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak, malah CAM ini bisa menjadi solusi untuk mempertahankan struktur atau material yang sudah teraplikasi gitu ya Pak. Selama itu nggak ada material kayak chemical atau cat yang lain yang nanti bisa menghambat dari pengaplikasian CAM sendiri gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi karena sama-sama mineral, mereka itu langsung bonding. Dan efeknya seperti kita bisa
lihat di bata ini. Jadi dia permukaannya akan jauh lebih solid. Berarti substratnya lebih bare itu malah lebih camnya akan lebih nempel gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, menarik Pak. Nah ini salah satu interior dari hotel tadi yang sempat saya cerita tadi mengenai tampilan beton yang sudah disukai oleh pemilik bangunan. Nah ini salah satu bangunan heritage juga di Kota Semarang. Ini Pasar Johar. Pasar Johar ini lebih ekstrim lagi karena setiap tahun dia pasti kerendam oleh banjir rob di bulan Februari kalau nggak bulan Maret. Nah ini kita selesai pekerjaan ini di 2019 dan sampai dengan saat ini tidak ada komplainan mengenai cat yang setiap tahun kerendam banjir. Ini Museum Bank Indonesia yang tadi sempat saya cerita. Ini kita lakukan kita bilangnya touch up untuk catnya. Ini kita aplikasikan sebanyak 1 lapis touch up pada tahun 2022. Jadi setelah 2006 dicat, kita lakukan perawatannya itu di 2022. Jadi sangat lama. Sebenarnya catnya masih dalam kondisi yang sangat baik. Hanya di beberapa bagian itu kotor, berdebu. Nah, si pemilik bangunan mengambil keputusan, udahlah, nggak usah repot-repot, kita bersihin, kita touch up aja. Butuh berapa banyak? Ya cukup 1 lapis saja, kami bilang. 1 lapis sudah cukup. Pak, sambil Bapak bisa next slide-nya Pak, saya jadi penasaran untuk bertanya mengenai perawatan di gedung-gedung heritage seperti ini Pak, gitu. Iya. Itu kalau ada permintaan seperti ini dari Cam sendiri biasanya rekomendasiin ada aplikator khusus nggak sih Pak? Atau memang ya sebetulnya tukang-tukang biasa pun selama produknya itu Cam gitu ya sama aja seperti mengaplikasikan cat biasa gitu sebetulnya khususnya di gedung-gedung heritage gitu Pak? Ya. Sebenarnya untuk aplikasi Cam ini sama seperti cat pada umumnya ya. Kita aplikasinya itu setelah kemasannya dibuka kita aduk dulu sampai rata. Nah memang aduknya itu kita sarankan menggunakan hand mixer ya, karena kalau kita aduk pakai tangan itu sangat-sangat kental catnya dan sangat-sangat berat, jadi takutnya nggak efisien dan nggak efektif juga aduk. Nah lalu setelah dindingnya siap, kita aplikasikan cat Cam ini bisa menggunakan roll, bisa menggunakan kas, atau seperti yang sempat ditanya sama Mas Ray tadi menggunakan semprot. Nah setelah aplikasi selesai 1 lapis, biasanya kita tunggu kurang lebih selama 6 jam sampai catnya meresap dan juga kering sempurna, baru kita aplikasi lapis kedua. Nah, untuk aplikatornya sendiri sebenarnya lebih kepada pre-treatment dan juga cara aplikasi yang sesuai. Kalau untuk partner atau mitra aplikator kita ada beberapa, tapi sebenarnya selama step dan panduan aplikasinya itu diikuti, itu siapapun bisa aplikasi. Sudah cukup gitu Pak ya, jadi ya, sama aja nggak harus ada treatment khusus lah istilahnya gitu ya Pak. Ya betul, malah yang sering kita temui itu sebenarnya sudah kita training, tapi kadang-kadang di lapangan ada juga beberapa aplikator yang maunya cepat atau biar cepat selesai kerjaannya. Nah dinding masih basah atau dinding belum di treatment, belum siap untuk cat, mereka sudah aplikasi. Nah itu biasanya bakal timbul tuh beberapa efek seperti catnya tidak kering sempurna, lalu juga kotor dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan Pak. Oke. Ini masih di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Nah ini ada di dalam buku yang nanti kita kasihkan door prize lagi. Jadi ini salah satu proyek besar kami yang kami selesaikan di tahun 2022 lalu. Ini proyeknya berjalan selama 2 tahun. Jadi ada benteng masa Belanda, masa kolonial. Dan bangunan ini di tahun 1830 dan dilakukan renovasi total mulai di tahun 2020 lalu. Ini kita renovasi total sudah menjadi panduan yang diterbitkan oleh pemerintah apabila ingin merenovasi atau membongkar bangunan. Dan itu harus menggunakan material yang sama seperti aslinya di bangunan. Jadi seperti kita, mungkin kalau hobi otomotif, kita restorasi motor tua, sepeda tua, kita cari itu
aksesoris, perintilannya sampai ke bautnya yang original. Nah, kurang lebih sama seperti pelestarian bangunan cagar budaya. Kita cari material yang masih asli, atau minimum kalau sudah tidak sama materialnya, kita cari yang masih sama spesifikasi. Nah, untuk bangunan ini yang digunakan dari camp itu mulai dari plester. Kita menggunakan plester kapur. Material plester kapur, lalu catnya kita gunakan cat soldalit untuk eksterior dan dinotop untuk interior. Lalu untuk bata kita gunakan material si konkrita lasutan untuk batanya. Nah, ini nanti kita siapapun yang beruntung nanti dapat bukunya. Ini memang buku ini ditulis oleh arsitek pelestari bekerja sama dengan kami, dengan camp juga. Kami juga bekerja sama dengan PUPR dan juga pemerintah kabupaten setempat. Di buku itu nanti ada bercerita mengenai pada saat bangunan ini dibangun, hal-hal apa yang ditemukan pada saat konservasi, dan juga bagaimana proses konservasi itu berjalan sampai bangunan ini selesai direnovasi pada tahun 2020. Menarik juga nanti ada di goodie bag-nya, dan juga kami selipkan juga hasil bumi dari daerah Ngawi yang khas, yaitu teh. Jadi teh ini ada teh putih dengan teh hijau yang memang dihasilkan dari Kabupaten Ngawi. Jadi kami juga ikut membantu mempromosikan hasil dari masyarakat. Luas bangunannya sendiri kurang lebih 40.000 meter persegi. Ini berarti seluruh catnya camp nih Pak ya? Ya, betul. Karena memang syarat utama dari pelestarian itu ya memang materialnya harus dikembalikan seperti aslinya. Nah, mungkin pada saat masa lampau, catnya itu menggunakan cat kapur, karena itu yang paling banyak ditemui di daerah Pulau Jawa, pada umumnya Jawa dan Sumatera mungkin ya. Melabur dinding menggunakan cat kapur. Cat kapur ini selain mempunyai pH yang tinggi, menghambat pertumbuhan jamur dan lumut, dia juga bisa bernafas. Spesifikasinya memang sama seperti spesifikasi yang ada di cat camp. Nah, ini sekedar summary. Kita mempunyai perbedaan dari segi binder atau bahan pengikatnya. Kami menggunakan mineral, pigmennya juga kami menggunakan mineral atau. Dan mungkin informasi dari kami. Oke. Baik, Pak Diki, ini sepertinya menarik banyak pertanyaan dari peserta nih, Pak Diki, dan kita akan masuk langsung ke segmen selanjutnya. Mungkin untuk segmen ini akan langsung dibacakan di semua pertanyaan oleh Mbak Ziza. Mas Rey, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, Mas Rey. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Mas Rey dan juga Pak Diki. Dan di sini sudah banyak banget nih Pak yang mengajukan pertanyaan nih Pak Diki. Siap-siap ya Pak ya? Iya. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Pak Atasastika nih Pak, mengenai bagaimana proses perawatan dinding pasca menggunakan camp Pak, jika dinding muncul noda atau kotor. Apakah hanya dicuci saja atau cukup dilap dengan kain? Dan kemudian berapa lama durability kondisi cat pasca aplikasi di dinding sampai terjadi perubahan warna Pak? Silakan. Oke, saya jawab dulu. Yang pertama mengenai perawatan. Perawatan ini sudah kami aplikasikan pada gedung Museum Bank Indonesia. Jadi ceritanya adalah seperti ini Pak. Museum Bank Indonesia ini dicat menggunakan camp pertama kali di tahun 2006. Lalu di tahun 2014 mereka memanggil kami untuk melakukan pengecatan ulang. Nah, standarisasi camp sendiri untuk ketahanan cat itu harusnya bisa jauh dari itu. 2006 ke 2014 saja mungkin hanya 8 tahun. Harusnya camp ini nggak ada masalah selama 8 tahun. Kira setelah kita datang, benar, catnya ini hanya kotor sebenarnya. Karena lokasi bangunan yang di pinggir jalan raya yang cukup sibuk, jadi polusinya juga cukup tinggi, dan juga karena difungsikan sebagai museum banyak pengunjung, terutama anak-anak sekolah yang berkunjung juga terhadap akhirnya yang kami sarankan adalah yang pertama untuk pembersihan debu atau kotoran, kalau memang memungkinkan silakan bangunannya hanya disiram menggunakan air. Jadi silakan gunakan selang dari atas, kalau memang memungkinkan diguyur aja dengan air. Nah, itu kotoran yang hanya menempel itu akan
akan hilang terbawa oleh air. Lalu bagaimana dengan kotoran yang membandel seperti minyak atau kotoran seperti bekas lumpur atau tanah bekas sepatu? Itu umumnya kalau masih bisa dibersihkan menggunakan lap yang lembab atau spons dengan air bersih, itu cukup sebenarnya. Tapi apabila tidak cukup, kami sarankan menggunakan sabun tangan yang cukup lembut, bisa digunakan untuk membantu menghilangkan kotoran. Oh, oke. Lalu untuk ketahanan warnanya sendiri, untuk warna itu di KEM itu standar kita itu ada di angka 10 tahun untuk perubahan warna. Meskipun pada kenyataannya banyak bangunan lebih dari 10 tahun pun warnanya masih tetap sama. Untuk Indonesia yang paling lama itu di Museum Bank Indonesia di tahun 2006. Tapi kalau untuk tataran global, seperti yang sempat kami sampaikan tadi, ada bangunan dari awal 1900-an juga catnya juga masih dalam kondisi baik. Hanya memang terjadi penurunan warna setelah beberapa puluh tahun. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki. Semoga cukup menjawab Pak Anta. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Anta? Boleh mengaktifkan audionya Pak Anta, monggo. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Pak Anta. Halaman pertama yang nanti Bapak Ibu dan teman-teman dapati pada saat sign in ke dalam Katalog Pro itu ada halaman brand news namanya. Jadi halaman brand news ini berisi tentang varian informasi dari setiap brand-brand yang sudah ada di dalam Katalog Pro, dan sampai saat ini kami sudah berhasil bergabung, sudah banyak brand-brand yang bergabung itu sampai dengan 800 brand dari 3 kategori pekerjaan konstruksi, ada arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP gitu ya. Jadi intinya Katalog Pro ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan perekomendasian material dan sampai membuat sebuah dokumen perekomendasian. Contoh misalnya kita sedang membutuhkan kategori produk arsitek interior dan kita ingin cari kategori produk art and decoration. Nah, di kategori ini, jadi nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian akan melihat berbagai macam varian brand-brand material building yang bisa kita masuki dan kita bisa lihat. Contohnya misalnya KEM di sini, dan nanti di dalam halaman setiap brand page itu sudah kita standarisasi bentuknya seperti ini. Bapak Ibu sekalian akan bisa mengetahui PIC-nya siapa, terus juga kantornya ada di mana, dan yang terpenting lagi adalah varian produknya gitu. Jadi kita bisa melihat KEM ini produknya apa aja sih dan apakah bisa cocok dengan spesifikasi dan di proyek yang sedang kita kerjakan. Dan di setiap produk kita selalu mengencourage setiap brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro untuk melengkapi seluruh informasi seperti deskripsi, spesifikasi, sampai dengan aplikasinya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tinggal mengambil data spek produk tersebut dengan cara klik atau outline spek, dan bisa ambil tidak hanya dari kategori art and decoration atau mungkin butuh juga HT, tiles, dan kategori sipil ataupun MEP, itu bisa langsung dikumpulkan dan nanti semua produk itu akan terkumpul di button outline spec, dan nanti kita langsung bisa mengenerate-nya secara langsung menjadi sebuah dokumen rekomendasi material. Dan yang menarik lagi saat ini mungkin seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, Katalog Pro tidak hanya menjadi sebuah platform untuk kita mencari informasi, tapi akhirnya karena banyaknya permintaan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sampai dengan check out atau mendapatkan atau membeli gitu ya produk atau material tersebut, akhirnya kita membuat satu feature namanya promo, yang di sini teman-teman dan Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan dengan harga yang menarik, dan ini kita pastikan seluruh produk-produk tersebut itu langsung dari principal ataupun dari sisi show agent-nya. Nah, mungkin untuk services ini atau fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu bahwa Katalog Pro telah menghadirkan fitur terbaru yaitu promo dan RFQ. Login menggunakan user, Bapak Ibu sudah bisa mengakses platform media digital kami yaitu katalogpro.co.id. Halaman pertama ini yang akan Bapak Ibu dapatkan. Setelah itu ada button warna merah yaitu promo, RFQ, dan order list. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu promo, RFQ, dan order list. Di promo Bapak Ibu bisa menemukan produk beraneka ragam. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membeli apabila memang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dalam proyek Bapak Ibu. Jadi layaknya e-commerce yang lainnya, Katalog Pro telah membuat fitur ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu bisa langsung membeli dan
barang tersebut sudah bisa langsung terkirim ke alamat Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuju, seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mengenai kualitasnya karena ini langsung dari prinsipal masing-masing dari produk. Kenapa memilih Katalog Pro? Karena Katalog Pro Bapak Ibu kita sudah ada 800 brand dan hampir dari 20.000 produk. Ini Bapak Ibu bisa langsung check out tentunya dengan harga promo. Tidak hanya promo Bapak Ibu, apabila dalam satu project itu kita mempunyai kebutuhan yang sangat luas atau produk-produknya itu mempunyai beraneka ragam, tentunya kita bisa menggunakan namanya fitur RFQ. Nah, fitur RFQ ini memudahkan Bapak Ibu dalam kebutuhan projectnya. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, alamat, dan mengisi tabel. Karena di Katalog Pro ada 800 brand dari 20.000 produk, Bapak Ibu bisa merequest segala kebutuhan baik volumenya yang banyak atau beraneka ragam produknya. Setelah itu Bapak Ibu tinggal send RFQ, maka kami akan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dan memudahkan segala kebutuhan dalam proyeknya Bapak Ibu. Tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi secara langsung, secara intens mengenai proyek-proyek yang Bapak Ibu sedang kerjakan, tinggal klik di sebelah kanan. Ini ada button WA. Setelah diklik button WA, di sini Bapak Ibu akan terhubung dengan tim profesional kami sehingga kebutuhan Bapak Ibu dapat terpenuhi dengan cepat. Seperti itu. Tentunya Bapak Ibu, kita ada 3 cara untuk merequest barang, yaitu material building, bisa lewat WhatsApp di Katalog Pro di 0822 000 1678 atau belanja langsung dengan harga promo yaitu di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya tidak hanya itu Bapak Ibu, selain di website Bapak Ibu bisa menemukan Katalog Pro di Android Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik search di Play Store yaitu Katalog Pro, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Katalog Pro di HP Bapak Ibu. Jadi dengan mudah dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa search informasi, bisa belanja, bisa minta penawaran hanya melalui handphone. Terima kasih Mas Bayu, semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa memberikan informasi ini ke rekan kerja atau ke teman-teman sekitarnya sehingga Katalog Pro menjadi satu platform mencari informasi dan berbelanja tentunya dengan harga promo. Go Pro, Katalog Pro. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini bersama Kim. Jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week minggu depan dan juga minggu-minggu berikutnya setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga kita akan ada Pro Talks dan juga Pro Insight di kota-kota besar di kota Anda pastinya. Dan di bulan Agustus depan kita akan mampir ke Surabaya. Jadi untuk teman-teman yang di Surabaya, tunggu kehadiran kita di kota Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.